Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerbun MSC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu tanggal 22 Agustus 2021, Minggu biasa ke-21. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan 69. Penginjil Yohanes mencatat, maka Yesus berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah perkataan ini keras. Penginjil Yohanes menceritakan bahwa setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras." Reaksi para murid bahwa perkataan Yesus itu keras bukan karena Yesus berbicara secara emosional ataupun marah ataupun mengutuk dan menghukum, melainkan pemakluman dirinya sebagai roti hidup tidak dipahami, tidak mampu dimengerti oleh para murid, tidak dapat dicerna maknanya oleh para murid. Sebuah kondisi yang memperlihatkan bahwa cara pikir para murid terbatas dan tidak mampu memahami pernyataan diri Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga. Cara berpikir para murid terkungkung dalam perangkap kedagingan manusiawi. Bagaimana mungkin orang makan dari daging dan minum dari darah Yesus? Karena itu para murid gagal paham sehingga mereka mengatakan perkataan ini keras. Pesan inspiratif bagi kita adalah belajar untuk memahami secara lebih, bahkan belajar untuk go beyond reality, untuk memahami sesuatu ungkapan ataupun suatu realitas kehidupan. Belajar untuk selalu bertanya, apa maksud Tuhan di balik peristiwa yang saya alami? Apa maksud Tuhan dengan firman-Nya ini bagi hidupku? Karena ingat bahwa rencana kita tidak sama dengan rencana Tuhan. Pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Kehendak kita juga tidak sama dengan kehendak Tuhan. Maka belajar untuk selalu bertanya, apa rencananya, apa kehendaknya, apa maksudnya dengan firman-Nya untuk kehidupanku. Secara sosial, belajar untuk memahami dan mencerna dengan baik dan benar apa yang dikatakan orang lain sebelum bereaksi ataupun bertindak. Sering muncul konflik karena gagal paham, salah mengerti, tidak menangkap dengan baik maksud dari perkataan orang lain. Pesan inspiratif kedua adalah terguncang iman. Kelanjutan dari kondisi gagal paham yang dialami oleh para murid adalah kebingungan, keraguan-raguan, dan keterguncangan iman. Tuhan Yesus yang tahu akan realitas keterguncangan iman yang dialami oleh para murid yang menyebabkan mereka mulai bersungut-sungut itu, lalu bertanya kepada para murid,
adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Dengan bahasa lain, mungkin Yesus mau bilang, hal begitu saja kamu sudah tidak bisa memahami. Lalu bagaimana kamu dapat memahami hal-hal yang lebih luar biasa lagi? Pesan bagi kita adalah belajar untuk menyadari apa yang menjadi penyebab keraguan-raguan dan kebingungan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak mudah untuk ragu-ragu dan bingung. Keraguan-raguan dan kebingungan itu wajar menjadi pengalaman manusia. Namun belajar untuk menemukan jawaban terhadap keraguan-raguan ataupun kebingungan itu sehingga tidak salah dalam mengambil sikap dan keputusan selanjutnya. Pergumulan dan guncangan mungkin selalu melanda hidup kita. Namun belajar untuk menemukan akar penyebab dari pergumulan dan guncangan itu sehingga kita tidak salah melangkah dan tidak salah memilih strategi pemecahannya. Dari kisah Injil hari ini, para murid yang lain dalam kondisi gagal pahamnya malah memutuskan meninggalkan Yesus. Sementara ke-12 murid memilih untuk tetap tinggal bersama Yesus. Kita juga belajar di sini untuk tidak membuat suatu keputusan ataupun suatu pilihan saat kita berada dalam situasi kebingungan, keraguan-raguan, ataupun keterguncangan iman. Pesan inspiratif ketiga adalah sabda hidup yang kekal. Penginjil Yohanes mengisahkan bahwa ketika melihat banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus, Yesus pun bertanya kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Dan Simon Petrus menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Pilihan ke-12 murid untuk tidak pergi seperti kebanyakan murid yang lain itu, bahwa keputusan ke-12 murid itu untuk tetap tinggal bersama Yesus, tetap mengikuti Yesus, dikarenakan sabda Yesus Sang Guru adalah sabda hidup yang kekal. Dan karena mereka telah percaya dan tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Sabda Yesus telah dikenal, dialami, diaminkan, dan diimani sebagai sabda hidup yang kekal oleh ke-12 murid itu. Ke-12 murid telah berjalan bersama Yesus, tinggal bersama Yesus, mengenal dan percaya bahwa jati diri Yesus sesungguhnya adalah yang kudus dari Allah, bahwa sabdanya adalah sabda hidup yang kekal. Karena itu ke-12 murid itu memutuskan untuk tetap tinggal bersama Yesus dan tetap mengikuti Yesus. Pesannya bagi kita sebagai pengikut Yesus adalah bahwa untuk menemukan jati diri Yesus dan mengaminkan serta mengimani bahwa sabdanya adalah sabda hidup yang kekal, maka perlu proses terus-menerus untuk mengikuti Yesus, tinggal bersama Yesus, belajar mengenal, memahami dan mengimaninya dengan sebuah komitmen tegas dan teguh. Secara sosial, kita juga belajar bahwa untuk memahami jati diri dan keindahan kualitas orang lain, partner hidup kita, orang-orang yang dekat dengan kita, perlu sebuah proses belajar mengenal yang terus-menerus dengan komitmen kesetiaan. Tuhan memberkati.